Assalamualaikum Mbak Jare. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan kemarin ada isu dan video yang rame bahwa Bapak Jasin ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari desa. Ya. Bagaimana Pak menurut Bapak? Sesuai dengan data yang kami punya, Pak Jasin ini yang pertama di video Pak Jasin mengatakan bahwa Pak Jasin ini tidak pernah mempunyai rumah. Jadi saya coba menjelaskan di sini, Pak Jasin ini awal mulanya mempunyai rumah. Yang pertama, rumahnya dijual untuk menutupi hutang yang di Bang Mekar. Karena hasil penjualan rumah yang pertama belum bisa melunasi, akhirnya dapurnya akan dijual Pak Jasin beserta tanahnya. Dan Pak Jasin ini sesuai data yang kami punya, Pak Jasin ini mempunyai beberapa bantuan. Yang pertama, Pak Jasin pernah mendapatkan bantuan BBNT, beras Pak Jasin kan ya pernah. Terus yang kedua, Pak Jasin ini juga pernah mendapatkan bantuan BLTDD. Yang mana BLTDD ini kalau sudah pernah mendapatkan bantuan, maka untuk tahun berikutnya sudah tidak boleh mendapatkan, seperti itu. Terus yang ketiga, Pak Jasin ini juga mendapatkan bantuan PKH, yang mana PKH-nya sekarang sudah nonaktif, entah apa permasalahannya kita tidak tahu. Artinya Pak Jasin ini bukan tidak pernah mendapatkan bantuan dari desa. Tapi dengan video yang kemarin, saya juga berterima kasih kepada teman-teman media yang memviralkan terkait dengan keberadaan dan kondisi Pak Jasin, karena dengan video tersebut kami pemerintahan desa insya Allah ke depan akan lebih memperhatikan Pak Jasin, dan alhamdulillah hari ini Pak Jasin dengan kekompakan pemerintahan desa dengan masyarakat membuatkan rumah, dan bahkan tanahnya diberi Pak Haji Andi secara cuma-cuma, dan bahkan kami sudah akan proses akte yang mana Pak Andi menghibahkan tanahnya kepada Pak Jasin. Alhamdulillah hari ini Pak Jasin insya Allah sudah mempunyai rumah. Jadi seperti itu. Jadi dari video yang kemarin bahwa Pak Jasin mengatakan Pak Jasin tidak pernah mempunyai rumah dan Pak Jasin tidak pernah diperhatikan oleh pemerintahan desa, itu semuanya salah. Karena mungkin Pak Jasin pada waktu diwawancarai Pak Jasin pikirannya kacau atau tidak fresh pikirannya, akhirnya Pak Jasin menyampaikan hal itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Yang jelas Pak Jasin ini mempunyai tanggungan di Bank Mekar, dan sampai saat ini Pak Jasin masih mempunyai tanggungan bank-bank yang lain, salah satunya Bank BTPN. Kan begitu Pak Jasin. Dan bahkan per minggunya Pak Jasin ini masih kisaran 1 juta lebih angsurannya. Dan bahkan Bank Mekar ini sebetulnya bukan membantu masyarakat, melainkan menyengsarakan masyarakat. Terutama masyarakat saya di Desa Betek, karena dengan adanya Bank Mekar ini di masyarakat Betek banyak korban masyarakat saya yang sudah cerai, yang kerja ke Malaysia, ke luar negeri, dan bahkan ada yang tidak pulang saat ini ke Bali karena dengan Bank Mekar ditekan untuk melunasi. Dan bahkan Pak Jasin ini pernah tabung gasnya dijual oleh petugas Bank Mekar. Kan begitu Pak Jasin? Sesuai cerita Pak Jasin pada waktu saya mengklarifikasi bahwa Pak Jasin ini mempunyai tanggungan yang sangat besar. Dan Pak Jasin ini bukan hanya satu atas nama, melainkan ada beberapa atas nama. Dan Pak Jasin ini memberikan upah kepada yang punya KK dan KTP. Kalau 10 juta Pak Jasin memberikan upah 1 juta. Kan betul Pak Jasin? Kalau 6 juta Pak Jasin memberikan upah 600. Artinya Pak Jasin mengambil Bank Mekar tidak menerima utuh. Seperti itu. Jadi saya sebagai pemerintah desa sangat berterima kasih sekali dengan terjadinya video kemarin. Hari ini saya bisa saya punya kesempatan untuk meluruskan bahwa di video itu sebetulnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kan begitu Pak Jasin? Karena Pak Jasin ini sering mendapatkan bantuan. Dan bahkan saya dengan Pak BJ pernah mencoba menyelesaikan permasalahan Bank Mekarnya, dan Pak Jasin ini ketemu langsung dengan saya dengan Pak BJ. Pada waktu dapurnya belum dijual, saya dengan Pak BJ sudah menjelaskan, tolong Pak Jasin, dapurnya jangan dijual, nanti dari pemerintah desa akan mencoba memperbaiki dapur tersebut. Tapi kenyataannya dengan Pak Jasin dijual. Kan begitu Pak Jasin? Dan Pak Jasin menempati yang dianggap bubuk kemarin sebetulnya bukan 2 bulan Pak Jasin. Mohon maaf Pak Jasin. Embian nengi kanja kan tak ada 2 bulan Pak Jasin. Karena kuliah saya mau menyelesaikan Bank Mekarnya kan kisarannya 2 bulan kemarin. Embian nengi kanja nikah hanya sekitar 1 minggu kan Pak Jasin. Karena Pak Jasin nikah neras marata tadan kan begitu Pak. Kan ki. Nah, pada waktu kuliah kanja Pak Jasin ngomong bahwa Pak Jasin nikah sudah
kasih secara sudah beri tanah sarangan Pak Haji Andi secara cuma-cuma. Akhirnya kami pemerintah desa merespon langsung memberikan bantuan, salah satunya harplek, terus asbes. Pokoknya kami berkomit, kami dengan pemerintahan, kami dengan masyarakat juga pemerintah desa akan membuatkan rumah Pak Yasin selayak mungkin, sebagus mungkin. Seperti itu Pak Yasin, Gi. Jadi ini ada yang menarik. Ini berarti tempat gubuk ini bukan hanya tempat Pak Yasin tinggal, tapi tempat pelarian pada rakyat Betek yang memiliki hutang di Bank Mekar. Betul. Jadi kemarin kalau hari Senin Bank Mekar itu kan melakukan penagihan. Jadi masyarakat Betek, masyarakat di Dusun Perengan ini semuanya lari ke rumahnya Pak Yasin yang bertujuan bersembunyi karena sudah tidak mempunyai tidak mampu untuk membayar. Akhirnya rumah Pak Yasin yang sekarang ini masih tahap perbaikan, jadi dijadikan tempat pelarian atau tempat persembunyian dari beberapa warga yang ada di Dusun Perengan. Kan begitu Pak Yasin? Biar dibanding sehingga lagi. Kira-kira ada berapa Pak? Saya sempat mendata nggak berapa orang yang yang mempunyai hutang Bank Mekar ini yang besar-besar utamanya? Saya pernah mengumpulkan beberapa masyarakat yang ada di Dusun Perengan. Bahkan ada salah satu yang namanya Pak Herum. Pak Herum ini sudah menjual tanahnya laku 40 juta, dan dari hasil penjualan tanah itu mencoba untuk melunasi Bank Mekarnya, ternyata sampai saat ini belum lunas. Dan Pak Herum ini dengan Pak Yasin pada waktu saya kumpulkan bercerita di situ, dan ternyata ada sekian kelompok di Dusun Perengan ini masyarakat yang mempunyai tanggungan Bank Mekar. Kalau saya lihat jumlahnya pada waktu saya dikumpulkan kisaran sekitar ada 50 lebih masyarakat yang mempunyai tanggungan Bank Mekar. Langkah apa atau solusi apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah desa untuk menanggulangi ini semua? Atau ada nggak semacam tangan perdes agar warga desa Betek ini tidak lagi meminjam ke Bank Mekar, atau semisal usaha desa, semisal menyediakan koperasi desa dan lain sebagainya? Bagaimana? Jadi pada waktu kita mengumpulkan beberapa warga, pada waktu itu juga hadir daripada beberapa petugas Bank Mekar. Dari penyampaian saya di situ meminta kepada petugas Bank Mekar, yang pertama saya minta kebijakan dari pimpinan Bank Mekar, apabila masyarakat saya tidak mampu untuk membayar 100% angsuran tersebut, bagaimana kalau misalkan 50%? Setelah 50% masyarakat saya belum mampu untuk membayar, saya minta 25%. Ternyata Bank Mekar tidak bisa, tetap minta angsuran 100%. Terus yang kedua, saya minta kepada Bank Mekar, khusus di desa Betek, saya akan membuatkan kebijakan, saya buatkan perdes, yang mana karena di Betek ini banyak korbannya Bank Mekar, bahkan sudah membuat warga saya sengsara. Jadi saya akan membuat kebijakan dan saya perdeskan khusus Bank Mekar tidak boleh masuk di Betek, karena dengan adanya Bank Mekar, masyarakat saya itu hanya menimbulkan kesengsaraan. Jadi terkait dengan Bank Mekar ini memang menjadi atensi daripada pemerintah desa, yang mana yang sekiranya Bank Mekar ini tidak boleh masuk lagi di desa Betek. Dan terkait dengan upaya penanganan masyarakat saya biar tidak pinjam kepada Bank Mekar, kita nanti akan mengadakan musyawarah dengan pemerintah desa bagaimana caranya yang sekiranya di desa itu diadakan semacam simpan pinjam atau pinjaman yang mana mungkin bisa difasilitasi dari BUMDes. Jadi mungkin bunganya lebih kecil, atau nanti kebijakan desa memberikan batasan bahwa pinjamannya itu menyesuaikan kemampuannya. Karena kalau Bank Mekar ini tidak bertanya apakah Bapak ini mampu untuk membayar. Yang jelas Bank Mekar itu tidak memberikan batasan nominal. Ketika mengajukan, ada yang langsung ditawari 6 juta kan begitu, tidak disampaikan sampean kasa mampu senap penyetora.
bahkan belum lunas karena belum bisa mengangsur, ditawarkan kembali kan sedikit Pak Jasin, suruh pinjam KK sama KTP kepada tetangganya Untuk melunasi hutang yang pertama. untuk melunasi hutang yang pertama. Akhirnya utangnya tambah menumpuk. Yang lubang yang pertama belum tertutup sudah menciptakan lubang yang kedua. Akhirnya terjadi lubang-lubang yang banyak seperti itu. Sehingga menjadi besar begitu. Menjadi besar begitu. Aktivitas rakyat Perengan ini apa sebenarnya? Apa yang menjadi penghasilan utama mereka? Sehingga mereka bisa berani pinjam bank ini, tentunya kan harus ada penghasilan begitu, Pak. Sebetulnya Pak Jasin ini bukan tidak mempunyai pekerjaan. Pak Jasin ini bukan malas untuk bekerja. Tentunya Pak Jasin pada waktu di zaman Mekah, Pak Jasin sudah punya penghasilan. Salah satunya Pak Jasin ini memang buruh. Terus yang kedua, Pak Jasin ini sering mencari apa? Cepen kasabon ban, Pak. Nyari pohong, hasilnya dijual. Terus terkadang merantau. Artinya Pak Jasin ini ada upaya usaha. Terkadang Pak Jasin ini mencari barang-barang bekas. Rupo-rupo Pak Jasin untuk menutupi bank mekar tersebut. Cuman karena Pak Jasin ini memang pendapatannya tidak menutupi dan penghasilannya kecil, namanya buruh tani. Terkadang buruh tani ini kan satu hari dapat pekerjaan, 2 hari tak oleh kan cerita Pak Jasin. Artinya pendapatan Pak Jasin ini tidak menentu kan sini Pak Jasin. Tapi dikala Pak Jasin ini tidak mendapatkan pekerjaan buruh, tapi Pak Jasin pasti ada upaya untuk berusaha yang lain. Salah satunya rup-rup kan tuh Pak Jasin kan. Seperti itu. Selain Pak Jasin ini ada nggak warga Betek yang mempunyai nasib yang sama seperti Pak Jasin sementara ini? Sebetulnya banyak. Cuman tidak sampai menjual rumah, tapi kalau menjual tanah banyak. Menjual aset rumahnya salah satunya cangkir atau kulkas, piring itu banyak. Jadi korban Bank Mekar ini terburuk memang di dusun Perengan. Bahkan di dusun Meloan sama dusun Nangkaan ini banyak sekali masyarakat yang sudah lari dari Bank Mekar karena sudah tidak bisa setor, dan bahkan perceraian di Betek ini rata-rata permasalahannya adalah hutang piutang.